83. Dahuluku dalam dosa, hatiku gelisah. Sejak ku kenal Yesus, ku sentosa. Yesus tinggallah, Yesus tinggallah dalam hatiku, itu agar ku sentosa. Perangai yang lama mati, yang baru telah terbit. Rohnya menghidupkan aku, sekarang ku sentosa. Yesus tinggallah, Yesus tinggallah dalam hatiku, ini agar ku sentosa. Hatiku sekarang rindukan berjumpa Tuhanku, yang telah sediakan tempat bagiku. Haleluya. Yesus tinggallah, Yesus tinggallah dalam hatiku, ini agar ku sentosa. Mari kita berdoa. Saya minta saudara pegang membuka dengan doa. Ya kamandana elasan kayu salem alam. Ya samina mapulang fen halua mare hatan dan nakiwa amen halo levar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna. Sucikan kami dengan darah-Mu. Kau Allah yang maha kuasa, tinggal di tempat yang maha tinggi. Kami tidak dapat menghampiri. Tapi bagi kami, Kau juru selamat. Kau tinggal dekat dengan kami, di hati kami. Tuhan, anugerah-Mu yang ajaib ini membuat kami yang hidup di tengah-tengah kekacauan dan kegelapan ini sebagai umat yang jalan dalam terang. Beri kami kesetiaan, sehingga kami boleh menikmati kemenangan-Mu. Tuhan, berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami. Engkau baik.
Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Begini bunyinya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Itu yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Sedangkan di Israel, kacau balau. Orang Kristen dikejar-kejar, dibunuhi, dibakari, dianiaya. Tapi yang dilihat Yohanes di sana adalah lain. Damai. Saudara, bahwa Allah memerintah. Saudara tahu? Dan itu memang kebenarannya. Bahwa langit yang baru dan bumi yang baru ada di tengah-tengah kacau balau dan kegelapan dan kerusuhan dan kejahatan. Sekarang juga sama. Jadi bodoh kalau orang sekarang ikut-ikut kacau dengan dunia yang kacau. Saudara dan saya sekarang bisa hidup dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita mau. Krisis ini bukan untuk kita. Kita boleh dianiaya, kita boleh dalam kesukaran, kita boleh apa saja. Tapi kita boleh lihat langit yang baru dan bumi yang baru. Justru ini saatnya bahwa kita boleh lihat itu. Artinya langit yang baru, bumi yang baru, tidak ada kekacauan. Kita boleh hidup di tengah-tengah kekacauan, tapi kita tidak usah ikut kacau. Saudara tahu? Saban kali saya katakan kan, kita ini kan umat. Umat itu kan punya janjinya Allah. Dia yang gembalakan kan. Loh, ini kan bukan dongeng, ini kan bukan cuman khayalan kan. Allah, dia kan gembala kita. Kalau Yesus bilang dulu, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, itu benar apa enggak? Itu benar. Dan justru kacau ini dibiarkan terjadi supaya ada skisma, ada perpisahan. Umat itu dipisahkan. Nah, tergantung kita itu percaya apa enggak. Orang yang percaya, yang setia, dia boleh ngalami langit yang baru dan bumi yang baru. Saya boleh hidup di tengah-tengah kacau, di tengah-tengah penderitaan, di tengah apapun. Kalau saya lihat langit yang baru dan bumi yang baru, saya lihat pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah ini sekarang nggak kabur. Allah nggak ikut-ikutan kacau. Kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara akan lihat benar loh. Ada langit yang baru dan bumi yang baru sekarang. Ada pemerintahan Allah.
Allah memerintah. Dan kalau Allah memerintah, saudara, dia memerintah untuk baiknya kita. Saudara, saben kali kekacauan dan saben kali kegelapan itu mau mencoba menarik. Saben kali kita mau digulung, mau dilibatkan. Tapi kalau kita setia, kita akan tetap lihat langit baru dan bumi yang baru. Kita akan tetap lihat kota Allah itu, Yerusalem. Yerusalem itu artinya fundamennya salam, damai. Jadi kita akan lihat bahwa di zaman yang kacau ini ada pemerintahan Allah. Anak angkat saya telepon, aduh pap saya mesti makan apa? Habis dia broker, ini zamannya orang-orang asing pada minggat semua. Dia bilang kalau saya nggak ada penghasilan gimana? Saya ketawain dia. Kamu tuh pikir bahwa kamu tuh hidup dari tenagamu sendiri, tunggu aja. Dan benar saudara, sebentar lagi dia telepon lagi. Ajaib benar Pak. Yang mustahil jadi. Saudara, di saat-saat orang-orang asing pada minggat, dia bisa deal orang asing yang cari Roma. Nah, ada aja. Mustahil kan sekarang. Semua pada pergi semua kok. Yang sudah jadi aja ditinggalin. Ini di zaman ini ada ternyata. Saya bilang, ya dari dulu kan saya bilang, kamu tuh umat apa bukan? Kalau umat itu nggak ada. Karena anginnya gini, trennya gini, terus kita ikut gitu, nggak ada. Kita punya langit yang baru dan bumi yang baru. Bahagia nggak kalau saudara saat-saat ini bisa menikmati langit yang baru itu dan bumi yang baru? Bahagia, dan saudara bisa nikmati kalau saudara mau setia kepada gembala saudara. Kalau saudara mau lihat. Gembala itu berarti bahwa saudara lihat dia, nurut dia. Kalau dikatakan hamba atau sahaya, di dalam Alkitab itu dikatakan hamba itu lihat tuannya. Sahaya juga lihat nyonyanya. Dan saudara, hamba itu. Seorang hamba dia mesti membuka hatinya kepada tuannya. Kalau tuannya ngedip mata, dia mesti tahu kenapa dan untuk apa. Nggak perlu tuannya sampai berteriak, itu ada tamu, kasih minum. Nggak ada. Seorang hamba itu tahu persis. Karena dia lihat tuannya terus. Dia tahu apa yang tuannya mau dan apa yang tuannya lakukan. Nah, kita seringkali nyebut-nyebut diri kita hamba, tapi mata kita itu meleng selalu. Mata kita tuh lihat ke sana ke sini. Nah, persis lagi tuannya ngedipin, kita persis lagi meleng. Jadi kacau. Jadi kenapa? Ada banyak orang Kristen tidak menikmati berkatnya Tuhan. Karena matanya meleng, matanya kemana-mana. Jadi nanti kalau sudah dikasih, jatuh ke tanah, udah enggak. Saudara tahu? Saya cerita saudara, seringkali itu kita tuh berbahaya sekali. Anak saya itu baru menikah dan dia sudah nyediain uang mau beli rumah. Saya selalu bilang, rumah dulu. Kalau sudah punya rumah, udah makan terike kalau punya rumah sendiri. Makan pesta-pesta nggak punya rumah, sebentar lagi tidur di kolong jembatan. Jadi dia punya uang. Saudara, dia nggak mau beli-beli, saya bilang beli sana. Nah, lantas saya suruh anak saya yang jadi broker nih, cariin rumah tuh. Dia cariin di Kemang Pratama, mintanya di Kemang Pratama. Duitnya cuma 110 juta. Dah, lantas ini anak angkat saya yang lain ini saya cerita detailnya karena justru di sini lihat. Dia bilang sama saya, Pap, ada 39 rumah yang mau dijual di Kemang Pratama. 39, saya nggak biasa begitu.
Kalau saya beli, Tuhan kasih saya beli, selalu cuma ada satu. Ini 39. Saya bilang, lu gila lu. 39 gimana caranya milih? Nah, tapi anak saya itu sudah punya pilihan. Dia bilang rumahnya minta yang depannya 8 meter dan harganya 110-115an gitu. Dan ternyata saya ditelepon anak angkat saya, cuma ada satu. Yang lebarnya 8 meter dan harganya 115. Saudara aneh kan? Yang lain 160, 100 ini macam-macam semua ya. Cuma ada satu. Saya bilang sama anak saya, jadiin. Ya belum lihat dalamnya. Nggak perlu lihat. Kalau saya tahu Tuhan kasih satu, satu. Dalamnya pasti baik. Ya suaminya nggak percaya nih. Dia pengen rumah yang lebih baik. Saudara, saya bilang boleh aja kalau punya duit. Loh kalau punya duit ya boleh aja yang lebih baik. Nggak punya duit mau apa lebih baik? Minta sama Tuhan, dikasih Tuhan satu. Saya itu kalau beli barang itu nggak pernah milih, tahu nggak? Beli mobil ya adanya cuma satu itu. Beli apa aja cuma satu, nggak pernah milih. Malahan seringkali itu parkir di tempat yang ramai itu cuma ada satu. Saudara, sudah tahu? Nah ini anak-anak bergumul nih. Nah, apa tahu? Saya langsung tahu. Dia punya mobil. Saya suruh bawa ke Bandung karena saya mau pasang backlighting. Mobil baru. Masa mogok di tengah jalan? Tahu-tahu nggak jalan aja berhenti. Saya ditelepon sama supir saya. Ini mogok di depan jalan tol pada larang. Saya malam-malam saya udah nggak bisa pergi. Aduh, saya bilang ya udah nggak tahu. Cari aja tukang derek. Saudara, bener. Sejam lagi udah sampai. Saya pikir kenapa kok mobil kok gitu? Ada aja. Tuhan mau memperingatkan kan? Dikasih barang baru, kalau nggak mau bisa hilang. Ternyata itu saudara baru pasang AC terus yang masang itu nggak benar. Jadi stromnya itu kurang, habis di jalan. Nah si supir ini malam-malam pasang lampu, pasang AC. Saudara tahu, saudara mungkin lihat itu cuma kelalaian, saya lihat itu peringatan. Saya bilang anak saya, kamu nggak mau ambil, diambil lagi. Dan Tuhan kalau ngasih itu ya, nah sebab itu saya bilang saudara mesti gesit, saudara mesti setia. Dia kalau ngasih itu dia kasih, nggak saudara hargai diambil. Selalu. Sebab itu ada orang yang saben kali dia nggak dapat, saben kali gagal. Kenapa? Karena nggak setia. Kalau setia itu kita langsung tahu, ya. Ya saudara. Jadi kalau kita mau ngalami Tuhan berkati dan kita hidup di langit yang baru dan bumi yang baru, kita mesti punya adat langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita punya adat langit yang lama dan bumi yang lama ya nggak nikmati. Ingat nggak itu perjamuan raja itu? Semua diundangin kan, yang tamu-tamunya nggak mau datang, jembel-jembel, keruk, diundangin. Lantas kemudian raja masuk di pesta, ada satu yang pakaiannya tetap jembel. Langsung diusir keluar. Nah kenapa? Mau jembel ya jembel kan? Oh lain. Di dalam pesta orang Yahudi gitu, kalau seorang itu ngundang pesta, dimandiin, dilayani, pakaiannya diganti, pakaian kerajaan dan semua itu diberikan. Nah si jembel satu ini pikirnya, dia sudah keburu lapar. Langsung aja dia pakai gitu. Enggak ada. Tuhan mau kita, kalau kita mau nikmati berkatnya dia, mau kita pakai adatnya dia. Jadi kalau saudara mau ya, pakai adatnya Tuhan, saudara bisa nikmati banyak perkara.
Nah, pakai adanya Tuhan itu apa? Saudara-saudara, kalau di zaman sekarang ini, zaman krisis moneter, saudara dikasih Tuhan sebuah rumah, dikasih uangnya. Apakah saudara mau pakai adatnya Tuhan atau saudara pakai adatnya dunia? Sayang ngirit-ngirit aja di rumah yang jelek aja. Saudara, banyak orang begitu. Diberkati itu nggak berani terima berkat itu. Kita biasanya terus kita cari yang murahan. Saudara, kalau Tuhan berkati, dia sediain semua. Saudara mau tahu diberkati atau nggak diberkati itu. Ya. Apa yang kita perlu bukannya akan disediakan, sudah disediakan. Ya, saya cerita itu kayak itu loh, kayak ceritanya MacGyver itu loh. MacGyver tuh hebat sekali ya. Di tiap kesulitan dia punya jalan keluar, betul nggak? Saya bilang enggak. Itu yang terdik itu produsernya. Lah ya terang dong, masa di padang pasir bisa ada tali tumpuk dari mana? Nah, nanti kalau kita saking tariknya tuh ya, nggak bayangin. Oh, di padang pasir kok bisa ada tali setumpuk tuh dari mana? Peninggalannya siapa? Loh, saudara. Iya kan? Nanti kalau di tempat ini kok bisa ada bensin sebotol dari mana? Kebetulan. Saya ngalami ya, kalau Tuhan berkati itu, Tuhan tuh kayak produsernya sutradaranya MacGyver itu loh. Saudara disediain aja. Apa yang saudara perlu sudah ada. Jadi, perhatikan ini. Kalau sampai saudara merasa diberkati Tuhan, tetapi tidak disediain apa-apa, sehingga saudara mesti susah bergumul cari, itu tidak diberkati Tuhan. Jadi jangan terus saudara harus diimani, nanti akan disediakan. Nah, bohong. Ada pendeta nih ya, sudah berapa tahun, 5 tahun yang lalu dia itu kepengen mobil baru, mobil mewah itu. Lantas mobilnya bobrok sih. Lantas dia berdoa, gereja semua disuruh berdoa, puasa. Lantas dia bilang, kita mesti imani. Diimani 5 tahun nggak keluar mobilnya. Saudara tahu, itu omong kosong. Kalau Tuhan memberi, jalan itu begitu mudah. Sudah sedia semua. Tidak pernah kita harus cari-cari, ngutang-ngutang ke sana kemari. Dalam segala hal ini. Saudara lihat, dalam segala hal dah. Kita sekolah, kalau kita diberkati Tuhan, semua yang kita perlukan sudah disediakan Tuhan. Ada anak sekolah, sial sih ya. Ulangan, yang dipelajari ini keluarnya itu. Lah, itu namanya sial kan? Kalau saudara diberkati Tuhan enggak? Enggak apa-apa. Bagaimana saudara bisa diberkati Tuhan? Kalau kita dengar suaranya. Ada anak nih di gereja saya. Mamanya ngeluh. Maksud gimana nih anak nggak mau bikin PR. Ini ulangannya jelek semua. Udah hampir akhir nih. Lantas tinggal 1 ulangan. Saya bilang, lulus. Naik kelas. Nggak percaya. Orangnya sendiri juga nggak percaya. Saudara tahu, ulangan yang terakhir ini dia bikin begitu bagus. Karena saya ajarin dia. Minta, tanya Tuhan. Ya kalau kamu suruh belajar semua sebuku, sepelajaran di sekolah, ya botak cepet dong. Saudara, tanya Tuhan, yang mana yang kamu harus belajar? Nanti kan kaget, yang keluar ditanyakan yang itu. Saudara, jadi saudara lihat, asal kita mau dengar Tuhan. Tidak peduli anak kecil, tidak peduli orang dewasa. Seringkali orang mikir kalau anak kecil itu bobok bawang ya. Boleh membuat kesalahan, boleh nakal. Kalau nakal diketawain lucu ya. Enggak ada.
Dosa di masa muda itu dikatakan kan itu. Anak kecil, orang dewasa sama. Kalau mau selamat, mau menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kalau orang tuanya nikmati, anaknya enggak, ketinggalan di luar. Saudara enggak pernah mikir. Jadi sama saja. Dari kecil tuh anak-anak bisa jalan dengan Tuhan. Saudara tahu, seringkali orang tuanya sendiri yang nggak percaya. Saya dapat laporan dari anak-anak saya, Pak Bu gimana ya nakalnya gitu. Saya bilang ajari untuk dengar suara Tuhan. Terus diajari nurut. Udah nurut satu hari, dia tanya Tuhan bilang gini, mamanya bilang nggak gitu. Terus mamanya nangis bilang, anak itu jawabnya apa tau? Ya itu kan Tuhan saya, Tuhan mama kan lain. Saudara jangan ketawa, ini ucapan ini loh. Saudara tahu, bukan Tuhannya lain. Tuhan ngomong sama dia begitu, itu harus kita pegang begitu. Kalau saya udah berani bilang sama anak saya, tanya Tuhan. Dan anak itu bilang, Tuhan kasih, saya mesti kasih. Nah, kita sering kali itu terus sebagai orang tua terus pikiran yang keduanya itu. Jadi Tuhannya lain kan. Saudara tahu, bahagianya kalau saudara boleh ngalami dalam rumah tangga saudara, semua masing-masing punya Tuhan. Nah, buktinya, ini anak nih kan disangkanya nakal, ngawur aja kan. Satu hari itu anak sama anak tuh main. Terus yang satu temannya jatuh, luka. Dia lihat anaknya itu langsung masuk dalam rumah. Ngambil minyak. Lantas temannya itu diurapi. Kalau anak itu tidak punya iman, dia tidak akan berbuat begitu. Saat baru dia sadar, Tuhannya lain tuh. Berarti betul. Saudara tahu. Dan gampang sekali untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk dengar suara Tuhan. Gampang sekali. Sebab anak itu tulus. Anak itu tidak banyak diganggu, gugat sama pikiran-pikiran yang kedua, yang ketiga, yang hebat-hebat dulu. Jadi saudara, kalau saudara mau ngajari, kita akan bahagia. Kalau saja kita mau menikmati langit yang baru dan bumi yang baru, kita tidak terpengaruh oleh langit yang kacau, bumi yang kacau, tidak. Ini saat ini kita bisa jalan dengan lega. Saudara barangkali susah ya, jalan lega ya. Karena banyak pikiran, banyak ini. Nah itu, kita bisa jalan lega. Kalau pikiran saudara itu lain, kalau pikiran saudara itu dikuasai oleh langit yang baru dan bumi yang baru, saudara jalan lain. Ini bukan khayal loh. Ini bukan mengabaikan kenyataan. Bukan. Ini adalah lihat lain. Segi lain. Kalau saudara mau ada di Palestina, saudara lihat bunuh-bunuhan dan macam-macam. Tapi kalau saudara mau sebagai umat masuk ke Yerusalem, saudara akan mengalami langit yang baru dan bumi yang baru. Apa yang saudara mau? Saudara nggak usah takut. Ini tidak susah. Saudara coba aja. Bodoh-bodohan. Tapi saya bilang saudara, kalau mau coba tuh jangan ngomong-ngomong kanan kiri. Makin banyak kita ngomong, makin kita susah. Diam-diam aja. Urusan krisis ini bisa keluar. Enggak. Makin lama makin kacau. Kalau saudara terikat pada krisis ini, pada bumi ini, saudara akan hanyut. Apa semua yang tidak ditanamkan di sini? Rusak apa semua? Saudara pikir, itu orang-orang keturunan yang ngalami gitu, keluarganya yang itu, bisa diperbaiki? Bisa dibawa ke psikiater? Orang yang diperkosa bisa? Itu sudah rusak seumur hidupnya sampai mati. Dan parahnya apa?
makin bertambah. Saudara ngomong sama saudara, family ngomong sama family. Dia rusak, familinya ikut rusak. Loh, kalau ada kebencian di hati kita itu rusak apa enggak kita? Rusak. Saudara, kalau ada trauma itu rusak enggak? Rusak. Dan saya lihat tuh herannya sebetulnya Tuhan tuh sudah menyediakan kita. Saudara untuk bisa selamat harus apa? Mati bersama dengan Kristus dan bangkit. Kita bukannya diperbaiki, oh ini orang bobrok ditembel. Enggak, mati dulu. Yang lama tidak ada lagi. Saudara lihat, kalau saudara ikut cara dunia ini, enggak ada jalan keluar. Lihat aja. Oh, kelihatannya diperhatiin ini keturunan Cina, gini gitu. Ya tetap aja. Ya saudara, lu sebetulnya kalau kita ini begini, kan nggak usah ada syarat harus membaur kan. Kita boleh angkuh, boleh apa. Kalau hak asasi manusia kan boleh aja kan. Dari dulu juga ada Raden Mas yang angkuh, yang darahnya biru, yang tidak pernah membaur. Jadi saudara, itu omong kosong. Tidak ada jaminan, tidak. Nggak akan makin baik, nggak ada. Saudara tahu. Jadi mau ikut apa? Nah, apa terus saudara lihat saya mukanya kayak orang yang frustrasi, yang hopeless? Apa saudara lihat saya mukanya seperti orang trauma? Saudara tahu, walaupun saya tahu loh, ini keadaan nggak bisa lebih baik. Saudara tahu, tetapi kita punya keadaan lain, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan dengan memperbaiki, bukan dengan reformasi, mau reformnya jebrol lagi, mau direform lagi jebrol lagi, sampai sekarang nggak tahu reform berapa kali. Reform itu artinya apa? Dibentuk ulang. Nah, dibentuk ulang bentuk apa? Gini salah, gitu salah. Saudara, iya kan? Kemarin ini bilang Pak Harto turun, Habibie naik, Habibie turun, sekarang siapa yang naik lagi? Saudara, naik turun, udah nggak bisa. Jangan suka terlalu masukkan hati saudara itu kalau saudara dengar suara-suara itu. Tapi coba dengar dengan setia, Tuhan bilang apa? Nanti saudara bisa menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan khayal loh ini. Tapi nanti saudara dikasih kebijaksanaan begitu rupa, sehingga saudara bisa jalan di tengah-tengah kacau balau ini dengan bijaksana. Saudara kan belum nikmati sepenuhnya apa yang Tuhan beri kepada saudara kan? Apa saudara tahu bahwa apa yang mulut saudara ucapkan itu jadi? Saudara nggak yakin kan? Saudara nggak yakin kan? Kalau saudara lihat orang sakit, saudara bilang aduh dulu. Kenapa kok bilang aduh? Tidak. Kalau saudara bilang tidak. Jangan nanti saudara, ya tapi bukan karena saya ngomong tidak terus tidak. Oh itu kan karena saudara bodoh, nggak mau percaya. Saudara. Tapi kita seringkali malah mau doakan malah cilaka. Wah cilaka loh. Itu kan mendoakan cilaka kan? Saudara, tidak. Sekarang kalau anak saudara itu mau masuk jurang, apa saudara cuman gini pegang kepala, aduh cilaka masuk jurang mati. Saudara, kan enggak. Langsung secepat mungkin tangan saudara ulurkan kan. Tarik keluar. Menyentakkan orang yang berdosa itu menyentakkan. Saudara, seringkali kita gak percaya bahwa mulut kita ngomong itu firman Tuhan yang keluar. Saudara percaya? Enggak kan? Anak saudara omelin terus diomelin, dasar anak bandel ya bandel terus seumur hidup. Saudara, jangan tarik dia keluar. Saudara, dan kita kuasa. Kita jangan gitu. Kamu tidak nakal lagi.
Saudara akan lihat. Kalau saudara menikmati langit yang baru dan bumi yang baru, saudara akan mengalami mudah sekali dalam hidup ini. Nah, kalau saudara nikmati itu, saudara bisa jalan lega. Saudara bisa jalan lega. Nah, orang kan sering kali gitu, nanti kalau ada apa-apa, loh, malah nunggu ada apa-apa. Ya tidak akan ada apa-apa kalau saudara tidak mau ada apa-apa. Kita kan selalu gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa, dari itu sebelumnya gini-gini. Saudara tidak akan ada apa-apa. Memang kita seringkali bodoh. Ada teman saya nih saudara, dia nabung, dia sudah punya banyak. Lantas adiknya sakit, buat dia bisa dioperasi dan dia bisa bayar dengan tabungannya. Terus bangga cerita sama, untung ya Om Boksu saya nabung. Coba enggak, saya nggak bisa bayar. Saya bilang blon. Untung kalau kamu nggak nabung, dia nggak usah sakit. Terus saudara, karena nabung dia sakit. Kalau ada apa-apa, nanti kalau ada apa-apa, saudara bodoh kan. Saudara mau nabung, mau beli apapun boleh, tapi jangan buat nanti kalau ada apa-apa. Ya ada apa-apa bener. Saudara tahu, kita pikir ini nggak gitu ya. Hadiahnya Tuhan tuh buat saudara dan saya. Sejak saya percaya bahwa ternyata begitu mudah ya. Mudah benar. Saudara jangan mikir bahwa sakit penyakit itu nggak datang nyerang nggak apa-apa. Iya datang. Tapi kalau saya nyerah kalah, ya jadi. Ada malah teman saya dulu. Asal ada orang ngomong sakit pinggang, oh aku juga. Nanti kalau ada orang ngomong, ini kencang, aku juga. Ya, sugestif sekali. Dia sakit segala macam penyakit ada di situ. Ya, saudara tahu, waduh benar. Nah kita itu nggak mikir, itu cuma kekuatan kita. Enggak, itu hadiah yang Tuhan berikan kepada saudara. Sudah diberikan, tapi kita nggak mau pakai. Nah kalau kita nggak mau pakai, ya kita nggak nikmati kan. Saudara percaya nggak? Coba selidiki. Coba diam-diam. Nanti saudara akan mempunyai kenikmatan tersembunyi dari apa semua yang Tuhan kasih. Nanti saudara bisa tersenyum walaupun orang lain nangis. Kenapa? Karena saudara nikmati. Tuhan tuh memberi kepada kita bukan kepalang. Saudara tahu, kalau kita mau saja dengar suara Dia ngajarin kita hidup lain di langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak ikut-ikutan kacau. Di dalam Yoel 3 ayat 18. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita baca firman Tuhan. Begini bunyinya. Yoel 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Saudara, berkat. Kalau di dunia ini gunung-gunung, ya gunung Merapi meletus, bentar lagi kita hujan abu. Ya saudara, tapi kalau saudara perhatiin janjinya Tuhan di Yerusalem, gunung-gunung itu meniriskan anggur. Saudara tahu kenapa Netanyahu kayak orang gila mempertahankan Yerusalem? Saudara tahu kenapa dia dianggap pelin-pelan? Saudara tahu kenapa dia nggak terima Yerusalem bagi 3? Karena dia orang Yahudi. Dia tahu. Coba sekarang terbukti aja. Apa saudara pernah dengar di Israel sana ada gempa bumi? Ini gempa banyak loh ini ya.
Apa pernah dengar? Aneh sekali. Gak pernah ada. Memang itu dikatakan memang. Yerusalem. Dasarnya itu, fundamennya itu damai. Kita boleh lihat orang Yahudi itu pembunuh, Zionis pembunuh, dan macam-macam boleh. Tapi kita lihat globalnya, keseluruhannya. Tidak pernah Tuhan ingkar janjinya. Saudara, dalam hidup kita juga sama. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga lihat itu. Yerusalem seperti pengantin perempuan turun dari surga. Dengan anugerah nih dikatakan. By grace. Saudara bisa nikmati itu dalam hati. Saudara nggak usah ke Yerusalem sana. Orang mau pikirnya kalau Kristen benar mesti ke Yerusalem, syarah. Macam apa yang dilihat? Saudara tahu, bukan Yerusalem itu. Yerusalem baru. Dari langit yang baru, bumi yang baru, semuanya baru. Saudara bisa senyum, tetap jalan tersenyum di tengah-tengah tangisan ribuan, ratusan ribu orang. Kanan kiri saudara. Ini bukan khayal. Saudara boleh jalan. Seperti seekor domba. Di tengah-tengah serigala. Dan saudara akan mengalami bahagia. Saudara boleh jalan dengan Tuhan. Amin. Olam dayane palam salam dan umurab emande halo assalam anea kalam. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin.